Selamat pagi, halo semuanya. Kita jumpa lagi di sesi kita ini yang ke-20. Sesi kali ini akan mengusung topik yang terkait dengan Hari Anak Nasional yang akan jatuh pada tanggal 23 Juli 2022. Tahun ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional yang ke-38 sejak pertama kali dicanangkan Presiden Soeharto pada tahun 1984. Hari Anak Nasional tahun 2022 mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Perlindungan ini sangat penting mengingat anak-anak adalah masa depan bangsa. Namun hanya anak-anak yang dipersiapkan dengan baiklah yang mampu membawa bangsa ke masa depan yang gemilang. Untuk merengkuh masa depan, anak-anak membutuhkan daya imajinasi tentang seperti apa masa depan itu sendiri. Para ahli mengatakan dongeng merupakan cara yang ampuh untuk mengembangkan daya imajinasi anak. Untuk membedah serba-serbi dongeng bagi anak-anak, kita kedatangan the one and only Paman Gary, seorang pendongeng anak profesional dan terkemuka di tanah air. Mari kita sambut bersama Paman Gary. Silakan Pak Roy untuk memulai. Ya, Paman Gary, saya ingin memperkenalkan sedikit dulu siapa Paman Gary ini. Jadi nanti kemudian teman-teman nanti akan sangat kagum kepadanya karena Paman Gary ini adalah teman kami di Fakultas Ekonomi UI. Jadi nggak ada hubungannya dengan dongeng anak sebenarnya. Oh, ada. Nanti, let me tell you nanti. Okay. Kalau bagian itu nanti Paman Gary yang cerita ya. Jadi kami sangat bangga. Ya, salah satu dari teman kami menjadi pendongeng yang tarafnya bukan hanya nasional, tapi tarafnya sudah internasional. Jadi Paman Gary ini dongengnya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain juga. Nah, mari kita ingin tahu ya, apa sih ini dongeng? Kalau kita dengar kata dongeng, apa sih ini dongeng? Nah, mungkin itu permulaan dulu ya Paman Gary ya, menjelaskan apa sih ini dongeng, terus apa yang dilakukan. Silakan Paman Gary. Makasih Bung Roy sama Bung Budi Susito, karena teman-teman sama-sama satu Civitas Akademika. Tapi saya boleh koreksi sedikit, jangan panggil saya Paman Gary. Biasanya panggil Paman Gary itu anak-anak, gitu. Ya, karena ini ada ceritanya. Karena itu adalah satu brand name yang memang dibuat untuk bisa memasuki satu industri yang nanti kita akan bahas lewat sisi manajerial gitu ya. Memang untuk satu apa yang saya lakukan ini jujur kalau lihat dari pelajaran kita waktu di kampus dulu, ini adalah sebuah produk. Karena tadi pertanyaan Pak Denis Roy, jadi storytelling mendongeng itu apa sebenarnya? Ini adalah sebuah format produk yang memang kemudian dipakai untuk bisa menyampaikan pesan, apapun pesannya, baik itu pesan dalam marketing, education, atau pesan-pesan yang sifatnya memang ada hubungannya dengan keseharian kehidupan sosial. Tapi kalau dilihat dari sisi sejarah, dongeng selama ini menjadi salah satu yang dicatat sebagai sisi art pertama untuk art performance pertama manusia. Karena kalau dilihat dari zaman dulu, zaman batu, seni-seni pertama yang ada itu belum sampai bentuk tertulis, tulisan atau gambar di dalam gua-gua yang ditemukan di zaman sekarang, tapi adalah perform. Mereka bercerita untuk sebuah komunitasnya. Jadi dia kalau ditanya dongeng itu apa, dilihat dari sejarah ini menjadi art performance pertama di dunia, dilihat dari sisi manajerial ini menjadi sebuah produk, tapi dilihat dari sisi edukasi ini menjadi sebuah metode gitu ya. Bahkan juga bisa dilihat dari sisi religius. Maaf, saya bukannya mau menjadi seorang penceramah, tapi kalau Bung Roy dan teman-teman tahu, Bung Budi Sucipto juga tahu bahwa kitab suci apapun di dunia, agamanya apapun, isinya adalah cerita. So that's the beginning. That's the beginning. Kenapa kok sampai bahkan yang firman keilahian saja disampaikannya dalam bentuk cerita? Ini adalah sebuah metode yang memang sudah ada sejak manusia itu ada. Manusia is the only human atau living thing, living being yang memang bisa melakukan storytelling. Tidak ada makhluk lain melakukannya. Nah, kalau ditanya storytelling itu apa, jadi kalau biar gampangnya sekarang mengerti, ini adalah sebuah metode public speaking. Tapi kemudian di dalam bahasa anak-anak, supaya gampang dimengerti, namanya dongeng, namanya cerita.
Tapi metodenya adalah public speaking. Begitu Pak Roy sama Pak Budi Sucipto. Baik, karena ini brand, jadi kita tetap manggil Paman Gary. Oh good, oke, thank you. biar orang nggak bingung gitu. Oke. Daripada kita manggil Om Gary ya, mendingan Paman Gary ya. Nah, ini kan katanya bisa mengembangkan imajinasi anak ya, Paman Gary ya. Iya. Bagaimana ya kaitannya lah, katakan, apakah dalam dongeng itu kita bercerita mengenai sesuatu yang abstrak kah? Atau harus yang konkret, atau bagaimana Paman Gary? Oke, kalau ditanya harusnya konkret atau harusnya abstrak, sebenarnya itu tergantung dari setiap orang ya, yang mau memilih cerita bentuk apa yang akan disampaikan kepada anak-anak. Tapi kalau bahwa bisa menjadi salah satu stimulus untuk mengembangkan imajinasi, betul. Kenapa? Karena dunia anak-anak adalah dunia di mana mereka senang bermain. Bermain itu tidak hanya dalam bentuk fisikal bermain, tapi bermain di dalam mindset. Kalau kita sebutnya, orang-orang panggung bilang theater of mind. Di kepalanya seperti ada teater yang di situ bisa aku bentuknya manusia, aku bisa jadi kucing, bisa jadi dinosaurus, bisa jadi batu, bisa jadi pesawat. So that's theater of mind. Nah, imajinasi ini dimiliki oleh setiap manusia sejak anak-anak. Tapi karena perkembangan usia, kita lama-lama sesuai dengan pertambahan umur, kemudian dibenturkan dengan sesuatu yang harus logika. Harus simultaneous dengan sesuatu yang numerik, exact. Sehingga lama-lama imajinasi ini menjadi terkikis. Semakin dewasa kita semakin logika. Bukan berarti salah, memang kita semakin dewasa harusnya bisa menggunakan logika di dalam pemikirannya. Tapi kemudian sayangnya adalah dunia imajinasi ini menjadi satu hal yang dirindukan pada saat seseorang sudah dewasa. Salah satu buktinya, Bung Dennis Roy sama Bung Budi Sucipto, apa sih orang dewasa kok bisa merindukan sesuatu yang sifatnya imajinasi anak-anak? Bung Dennis Roy sama Bung Budi kalau tahu, salah satu buku yang tercatat yang paling populer dan terlaku secara bisnis di dunia, judulnya Harry Potter. Itu adalah sebuah cerita hayali, imajinasi. Mana ada sih orang bisa nyihir, kemudian bisa menggunakan mantra-mantra gitu ya. Tapi menjadi kerinduan dari orang-orang yang kehilangan sisi imajinasi waktu kecil. Berdasarkan ini by research juga, ternyata yang menonton di bioskop bukan toddler, bukan anak kecil, adults. So what happened? Ternyata selama ini adalah yang menjadi kerinduan mereka untuk tahu, ngintip kembali sisi imajinasi mereka yang dulu waktu kecil pernah ada. Gitu Pak Budi. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu recalling dari imajinasi. Luar biasa. Jadi silakan, memang kita Pak Budi ini kita kurang berimajinasi saat ini. Atau udah kebanyakan imajinasi. Karena usia nih ya. Iya. Imajinasi. Tapi nggak salah sekali lagi bahwa memang kita mesti punya logika semakin dewasa. Tapi jangan ada hubungannya dengan otak kiri, otak kanan gitu. Yes, exactly. Disitulah kemudian keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Ini kebetulan agak melenceng sedikit dari akademik keilmuan yang kita pelajari di kampus. Tapi ini di dunia pedagogik atau pengajaran untuk anak-anak, keseimbangan otak kiri sama otak kanan itu menjadi satu hal yang menjadi goals. Gimana ya caranya anak-anak supaya pintar, cerdas, tapi juga punya sisi art, ada nilai seni human yang bisa dia miliki. Itu yang menjadi manusia bagus, sempurna, canggih, gitu istilahnya. Gitu. Kita kan udah ini nih, Paman Gary, kita udah memperingati Hari Anak ini 38 tahun. Nah, ini bukan waktu yang pendek, tapi setiap tahun diperingati ini Hari Anak Nasional. Nah, apa yang membedakan ya peran dongeng nih sekarang bagi anak-anak sebelum dan selama pandemi ini? Sebelum dan selama pandemi? Iya, sebelumnya gimana gitu peran dongeng, dan waktu pandemi ini gimana nih, apa yang terjadi? Iya, sebenarnya tidak ada pembedaan, Bung Dennis Roy, gitu ya. Jadi sebelum pandemi atau bahkan sebelum Masehi, sebelum peperangan, sebelum revolusi, sebelum Indonesia merdeka, tone-nya si dongeng ini, kalau saya boleh dia menjadikan satu barang atau juga seseorang, gitu personifikasi, dia sama. Dia menjadi sebuah metode untuk bisa menyampaikan edukasi. Nah, kebetulan pada saat pandemi ini, bahwa kehidupan manusia dibatasilah untuk secara fisik
ketemu satu sama lain. Waktu 2 tahun kemarin kan kita betul-betul dihadapkan pada situasi mana nggak boleh ketemu, kita kalaupun ketemu harus tutup nanti semuanya. Sehingga kehidupan sosial menjadi terpisahkan. Iya. Tapi Tuhan punya jalan lain. Ternyata kita di masa pandemi ini dikenalkan juga semakin erat, semakin akrab dengan yang namanya dunia virtual, dunia digital, gitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu metode kalau tadi Bunda Israel. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah pada saat dunia perdongengan di masa pandemi ini, storytellers itu harus berjuang untuk bisa mendapatkan engagement dari audiensnya, apalagi untuk anak, tapi dengan cara virtual. Apakah itu gampang? Not at all. Itu bukan sesuatu yang gampang bisa dilakukan karena kami, saya dan storytellers yang terbiasa untuk ada di sebuah crowd, community. Tiba-tiba sekarang saya berhadapan dengan satu titik lensa kamera di laptop untuk ngobrol dan bercerita, tapi without any audience. And that's faking. Itu kayak sesuatu yang, oh no, ini bukan real yang benarnya. Jadi itu yang membedakan sebenarnya Pak Dennis Roy pada saat pandemi kemarin. Baik, terima kasih Pak Angga. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Susanto. Ini katanya dengan cerita menjelang tidur kepada anak gitu ya. Seberapa pentingnya sih cerita menjelang tidur kepada anak-anak ini, Pak Manggeri? Oke, terima kasih Pak Budi Syuto, Pak Susanto tadi ya. Saya boleh cerita sedikit ya, karena ini bukan sesuatu yang sifatnya hanya asal-asalan, tapi by research. Jadi kemudian saya pun sebagai seorang storyteller mengembangkan profesi ini juga secara akademis. Kemudian kita mencoba untuk membuat satu pengukuran. Saya pernah waktu itu mengadakan research ke seluruh guru-guru PAUD seluruh Indonesia. Saya tanya misalnya gitu ya, ada salah satu kuesionernya, kalau cerita atau dongeng, waktu yang tepatnya itu kapan? Gitu ya. Pertanyaan salah satu kuesioner. 90% menjawab cerita atau dongeng itu bisa lebih baik dilakukan pada saat menjelang tidur. Terus saya coba refer back ke teori yang sebenarnya dari dunia storytelling dan juga mendongeng. Ternyata sebenarnya kenapa kok sampai masa sebelum tidur itu paling populer dijawab? Pasti ada reasonnya. Karena sekali lagi tadi Pak Dennis sudah kebetulan menyinggung tentang masalah otak kiri otak kanan. Jadi di manusia itu pada saat menjelang tidur ada gelombang alfa dan beta yang kemudian secara simultaneously sedang bekerja pada saat detik-detik manusia di antara hampir tertidur tapi masih terjaga. Nah, metode untuk menyampaikan dongeng pada saat sebelum tidur adalah mencoba memasukkan edukasi pada saat anak itu di antara tertidur dan terjaga. Kenapa ini menjadi metode yang sangat krusial? Karena di situ adalah salah satu metode yang without any respon dari si anak. Artinya anak itu akan tetap dalam keadaan begini. Tapi apabila ayah atau ibunya mengatakan begini, nah sejak saat itu Randy menjadi anak yang pinter. Dia rajin sekolah, dia tidak mau lagi membolos. Anak ini without any respon, dia akan tetap begini. Tapi Pak Dennis Roy, Pak Budi, Bapak-bapak, teman-teman sekalian yang sedang ikut di acara talk show ini, itu akan tertanam sampai seumur hidup kata-kata itu. Karena itu seperti pita rekor yang ada di gelombang alfa beta yang tidak akan pernah hilang. Biasanya ini terbukti karena kebetulan saya juga bergabung dalam sebuah komunitas Alzheimer dan demensia otak. Pada saat seseorang terdeteksi Alzheimer atau demensia, refer back imajinasinya daripada saat dia masih kecil. Tiba-tiba dia menyebutkan nama-nama teman yang dulu waktu masih kecil, tempat tinggal di jalan di mana dia masih kecil. Kenapa? Karena di situ tersimpan di dalam memori otaknya. Sedemikian hebatnya dunia dongeng untuk bisa memasukkan atau infiltrate untuk sesuatu yang memang akan distimuluskan kepada anak. Gitu Pak Budi. Pak Budi masih di mute. Silakan Pak Roy. Berarti cara indoktrinasi itu saat mau tidur. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Betul. Terima kasih nih, saya akan mengindoktrinasi istri saya pada saat mau tidur. Pak Dennis Roy, mungkin kedengarannya bercanda ya. Tapi ini digunakan oleh teman-teman dari dunia psikologi. Pada saat mereka akan memberikan advice psikologis pada seseorang, ada yang namanya terapi untuk di-hypnotize. Itulah sebenarnya cara untuk memberikan gelombang alfa dan beta tadi untuk Pak Roy. Sekarang Pak Roy menjadi orang begini dalam keadaan dihipnotize. Itu sebenarnya.
sebelum tidur. Waduh, ini terima kasih nih Pak Gary, make sense buat saya sekarang nih. Kalau saya lihat film-film yang psikolog kan sering ditimbulkan. Wow, luar biasa. Nah, kalau selain tadi ya, Paman Gary ya, untuk mengembangkan imajinasi, terus ada juga edukasi. Apalagi sih Pak manfaat daripada dongeng ini? Oke. Kalau bicara manfaat sebenarnya luar biasa banyak ya Pak Dennis Roy, Pak Budi, dan teman-teman semua yang menyaksikan. Yang paling kelihatan di awal adalah memperkenalkan dunia literasi. Literasi, kepustakaan, kenal dengan dokumentasi, itu dari dunia dongeng. Kemudian juga tentang pengenalan segala sesuatu yang sifatnya decision making in this life. Kemampuan seseorang punya problem solving method itu biasanya didapatkan dari cerita yang dia refer waktu masih kecil. Saya kasih contoh supaya nggak terlalu teoritis jauh gitu ya. Waktu kecil saya dengar satu cerita tentang si kancil yang berusaha melarikan diri dari kejaran petani. Dia kemudian mengajak buaya yang hendak memakan di sungainya untuk belajar berhitung. 1, 2, 3, 4. Ayo baris semuanya di sungai, kata si kancil. Kemudian dia injak satu persatu badannya. 1, 2, 3, 4. Sampailah dia ke seberang sungai. So, dia punya kemampuan problem solving lewat cerita. Di situ ada kemampuan numerik, pengenalan angka, literasi, pengenalan bentuk-bentuk fabel nama hewan. Sedemikian luasnya manfaat yang bisa diberikan oleh dongeng, sehingga nanti pada saat dia sudah memasuki dunia dewasa yang katanya mayoritas adalah dunia logika, dia punya bibit-bibit problem solving yang didapatkan sejak kecil. Gitu Pak Dennis Roy. Luar biasa. Terima kasih nih Pak Manggiri. Kita juga terima pertanyaan-pertanyaan nih dari audiens yang mendaftar. Salah satunya dari Pak Ari Dwi Susanto. Saya tidak tahu apakah sudah hadir atau belum. Tapi pertanyaan Pak Ari adalah bagaimanakah memilih tema yang baik untuk dongeng anak-anak, Pak Manggiri? Tema ya, kalau bicara tentang tema tentu ini juga bicara tentang pantas tidak pantas atau sesuai dengan culture tertentu yang ada norma-normanya di dalam. Contoh kalau misalnya tema-tema yang sifatnya mengandung kekerasan atau juga ada masalah seksualisme di dalamnya, tidak mungkin saya perkenalkan ini kepada dunia anak-anak karena secara kepantasan dan norma kita pasti sudah semua orang tua sudah mahfum dan paham bahwa ya cerita kayak gini nggak usah ceritain sama anak-anak dong gitu kan. Itu sesuatu yang kita sudah tanpa tertulis kita pasti sudah punya sense-nya. Nah, tapi kalau seandainya pantas atau tidak pantas, culture satu tempat di culture tempat lain kemudian membolehkan, itu memang tergantung perbedaannya. Bagaimana cara memilih dongeng yang pantas untuk anak dan baik untuk anak? Tentu yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukasi. Tapi metodenya memang bisa berbeda. Saya kasih contoh lagi. Di luar negeri, di beberapa cerita, ada memang yang dengan bebas dan lepasnya, seorang anak bisa memanggil ayahnya dengan nama misalnya. Tapi di Indonesia kan enggak dong, gitu ya. Jadi itu sesuatu yang culture related. Jadi ada hubungan dengan masalah budaya, kepantasan, tapi sebenarnya ada masalah edukasi di dalamnya. Gitu Pak Buni. Baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari teman kita juga, Pak Aryo nih. Pak Manggiri masih kenal kan Pak Aryo Prasetyo? Iya dong. Ya, dia bertanya gini, ini menarik nih pertanyaannya. Waktu kita masih kecil, kenapa kebanyakan tokoh dalam ceritanya itu kebanyakan hewan? Apakah sekarang masih sama seperti dulu? Kalau Pak Aryo bisa bilang dari kecil dengarnya cerita yang berdasarkan tentang hewan itu dalam dunia storytelling namanya fabel gitu ya. Fabel tuh cerita dari hewan-hewan yang dipersonifikasi, dihidupkan. Karena kebetulan mungkin dipaparkannya, diperkenalkannya entah oleh orang tua atau lewat media, yaitu juga, nah ini sekaligus untuk informasi Bapak Ibu semuanya. Ini juga saya dan tim saya lakukan by research sekali lagi. Saya melakukan riset ke seluruh Indonesia dengan respondennya pada guru-guru PAUD gitu ya. Salah satu pertanyaan mengatakan begini, kalau misalnya tentang dongeng apa yang paling Anda langsung terlintas dan teringat kalau diminta untuk mendongeng? Pak Roy?
Pak Budi, tahu nggak? Satu Indonesia Raya menjawab 90% si kancil gitu. Saya sendiri pasti kaget. Loh, padahal Indonesia ini luar biasa, kita punya ribuan cerita Nusantara. Kenapa yang sedemikian populer si kancil? Karena memang dipaparkannya, media memperkenalkannya, pengajaran metode pendidikan, guru di sekolah, Pak Kasur memperkenalkannya si kancil dulu kalau kita masih kecil gitu ya. Kak Seto, Kak Heni, misalnya cerita juga tentang si kancil atau hewan-hewan lain. Sehingga akhirnya kita merasa yang populer itu, padahal banyak cerita-cerita lain yang ada ribuan. Nah, di tahun ini kebetulan saya juga mendapatkan tugas Pak Budi sama Pak Roy untuk melakukan documenting cerita-cerita rakyat Nusantara ini untuk seperti dijadikan heritage oleh Kemdikbud, sekarang namanya ditambah dengan Ristek gitu ya, untuk bisa membuat satu metode pendokumentasian cerita rakyat Nusantara gitu Pak. Luar biasa ya, maksudnya perkembangannya ya. Iya. Personifikasi lah, personifikasi. Betul. Padahal lebih banyak dari itu sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sugeng Rianto, kebetulan hadir juga pada pagi ini ya. Bagaimanakah teknik agar anak menjadi fokus kepada kita saat kita mendongeng? Supaya dia nggak ribut sendiri. Namanya anak-anak kan, ya. Giri pasti tahu lah. Anak-anak kalau diceritain dia ribut sendiri. Bagaimana supaya anak itu fokus, Mam Giri? Pak Budi udah menjawab pertanyaannya sendiri sana. Namanya juga anak-anak gitu kan ya. Sehingga kita jangan membenturkan itu dengan sebuah metode orang dewasa. Harusnya yang benar begini. Itu nggak bisa. Dalam dunia pendidikan, Pak Budi pasti tahu lah. Ada satu metode yang diajarkan untuk semua calon guru pada saat sebelum memasuki praktik menjadi seorang guru di sekolah. Dia diajak untuk mencoba metode talking to kids' eyes. Sehingga kalau ini adalah seorang dewasa, ini kebetulan anak-anak, jangan ajak anak-anak ini untuk paham metode orang dewasa dan ditarik ke atas. Tapi kitanya yang turun. Gitu. Makanya kalau ngomong sama anak-anak, kitanya terjun ke bawah. Eyes level. Kita mengecilkan diri. Nah, sehingga tadi menjawab pertanyaan Pak Budi dan juga Pak juga, bagaimana ya caranya supaya bisa mengajak anak-anak itu tetap fokus dengan cerita kita. Ajak kitanya masuk ke dalam dunia anak-anak. Jadi kalau ceritanya sambil loncat-loncat pun harus mau. Biasanya ini kemudian ditentang secara logika. Papa sekarang mau cerita. Kamu duduk, diam, dengar. Ya, jangan kemana-mana. Duduk sini. Tuh kata anak, oh, that's no fun. Aku masih kepengen main, katanya gitu. Jadi metodenya seperti apa? Nah, ini di dalam dunia public speaking juga ada salah satu teorinya bahwa memang span of attention seorang anak itu memang tidak bisa lama. Kalau orang dewasa mungkin bisalah 10 menit punya perhatian, mindset, dan mata masih bisa mendengarkan apa yang Pak Budi dan Pak Roy omongkan. Tapi anak-anak 3,5 menit Pak Budi itu pun sudah cukup lama sebenarnya. Sehingga kalau metodenya bagaimana untuk bisa menahan mereka untuk tidak terdistract, setiap 3,5 menit, a good storyteller have to have a good ice breaking method. Gimana caranya supaya dia tetap bisa di-grab. Contoh, saya lagi cerita, saya tahu nih, sebentar lagi anak-anak attention udah mulai pecah. Sekarang Paman Giri mau nyanyi dulu. Ayo, siapa yang mau ikut Paman Giri? Kita grab lagi attention, tiba-tiba anak-anak tepuk tangan. Ada lagi di depan saya. Saya lanjutkan lagi ceritanya. So, bagaimana cara metode kita untuk bisa memberikan metode yang baik untuk sebuah dongeng adalah kita harus tahu seberapa lama kitanya juga akan bercerita. Jadi jangan memaksa ukuran kitanya. Papa baru sampai halaman 28, tunggu dulu, ini bukunya belum selesai, kamu jangan kemana-mana dulu. Nggak bisa. Anak-anak saya akan lari. Gitu Pak Budi. Jadi kitanya yang menyesuaikan, bukan anak-anaknya yang harus menyesuaikan apa maunya kita. Baik. Jadi saya bisa ngerti ya sekarang struggle sekali kalau dalam virtual ya Paman Giri ya. That's the point. Sulitnya minta ampun. Makanya saya bilang itu faking atau pura-pura jadinya. Sesuatu yang bukan yang real. Ini ada juga pertanyaan nih, menarik juga nih dari teman kita. Jadi teman-teman kita rupanya banyak tertarik dengan dongeng nih. Ya. Ini dari Ibu Dewi Hanggraini. Selamat pagi. Dan dia katakan begini, bagaimana mendongeng
jika tidak banyak database, jadi tidak banyak stok yang menarik gitu ya. Bagaimana caranya kita mendongeng? Itu satu, Pak. Tapi ada lagi pertanyaan yang kedua nih. Saya sekalian aja nih. Iya, boleh. Boleh ya. Saya lihat, ini Bu Dewi lihat, banyak anak-anak sejak balita sudah tidak bisa lepas dari gadget. Ini saya juga setuju nih. Oke. Ya. Gimana supaya dongeng lebih menarik daripada gadget di tangannya? Nah itu, Paman Gary, silakan. Ya, jadi 1 jam yang lalu Pak Dennis Roy sama saya didondor pertanyaan di salah satu stasiun televisi swasta tadi sebelum saya muncul di sini tentang gimana sih caranya supaya anak-anak bisa perhatian sama kita supaya nggak direbut oleh gadget perhatiannya. Waduh, saya bilang pagi-pagi di Sabtu pagi saya sudah disuruh pusing di depan kamera TV. But it's okay. Yang pertama dulu tentang masalah bagaimana tidak ada stok dongeng. Gitu ya, tidak ada cerita nih, nggak ada bukunya, aku nggak pernah dengar cerita dulu waktu kecil, aku juga nggak pernah dengar banyak koleksi cerita, jadi sekarang mau cerita susah. Ada 3 metode sebenarnya di dalam dunia storytelling yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah it's so simple read aloud. Read aloud itu adalah membacakan buku cerita. Jadi misalnya kita punya gitu ya buku cerita apapun, ini contoh saja orang tua membacakan itu read aloud yang dilakukan. Karena nggak perlu ngarang sendiri, jadi tinggal baca buku cerita. Yang kedua, ask your kid, ask the children, mau diceritain apa hari ini? Itu menjadi salah satu hal yang sekarang didukunglah oleh Kementerian, terima kasih Bung Nadiem nggak ikut di sini ya, Kementerian Dikbud dan Ristek, yang kemudian di situ diterapkanlah metode ini dengan Merdeka Belajar. Kita nanya sama anak-anak, kamu mau belajar apa? Jadi bukannya hari ini kurikulumnya adalah tentang ini. Anak-anak mau diceritain tentang apa? Nah di situ metodenya mengikuti mereka. Jadi kalau ditanya, saya nggak punya stok, ya tanya sama anak-anaknya, mau ceritain apa? Disitulah kreativitas nanti kita bisa berjalan. Misalnya, kreativitas itu berjalan sebenarnya secara instinktif, Pak Dennis Roy, Pak Budi. Semua manusia adalah pencerita. Sekali lagi saya ulangi, sebenarnya secara instinktif semua manusia pencerita. Tapi ada yang bercerita untuk dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka biasanya adalah good writer, penulis. Dia mencurahkan semua dalam tulisannya, baik itu karya ilmiah maupun juga karya-karya fiksi. Mereka tidak bisa menjadi seorang performer, tapi dia good writer. Dia cerita untuk diri sendiri. Lalu yang kedua adalah pencerita untuk kalangan terdekatnya. Ada orang yang mengaku dirinya introvert, malu kalau berbicara di depan publik. Saya pasti nanti sakit perut, kadang-kadang mesti ke belakang kalau disuruh bicara di depan forum. Tapi begitu ketemu teman-teman SMP-nya, jadi ada apa ini sebenarnya? Dia merasa secure, comfortable, ada di lingkungan sendiri. Dia juga pencerita. Lalu yang ketiga adalah pencerita yang untuk publik. Siapa mereka? Seperti saya, seperti Pak Budi seorang dosen, seperti Pak Roy sebagai seorang pembicara di sebuah forum bisnis, seperti teman-teman yang memang bergerak di dunia akademis atau dunia religi, penceramah, mereka bicara depan publik. Nah, metode yang inilah yang bisa dipakai pada saat seseorang itu merasa tidak punya stok. Tanyakan, mau dikasih tahu apa, mau diceritain apa. Secara instingtif semua manusia itu pencerita. Saya kasih tahu lagi, suatu hari Pak Dennis Roy sama Pak Budi, kenapa kok saya sebenarnya nggak perlu ngasih tahu tentang hal ini, karena semua manusia itu pencerita. Di Surabaya pada saat saya sedang memberikan satu workshop untuk guru-guru di sana, ada seorang guru bertanya, Paman Giri, saya tolong dong diajarin supaya saya bisa mendongeng buat anak saya pengen bisa kayak Paman Giri. Terus saya bilang, ibu nggak usah bayar-bayar kepengen belajar dongeng sama saya, ibu sudah bisa bercerita, sudah bisa dongeng, mana mungkin Paman Giri. Terus saya tanya, ibu ingat nggak dulu waktu nyuapin anaknya masih kecil, caranya gimana? Terus dia ingat. Sekarang pesawatnya mau mendarat. Terbang lagi ya pesawatnya ya. Terus diambil lagi. Sekarang pesawatnya mau mendarat lagi. That's storytelling. Tanpa disadari oleh ibu itu sudah melakukannya. Tapi secara instinktif dia menggunakan imajinasi. Ini sendok kok, kenapa jadi pesawat? Tapi itulah storytelling. You use your imagination to send a message
to somebody else. That's storytelling. Gitu maksudnya Pak Budi. Jadi pasti ada metode untuk bisa melakukan. Lalu tentang gadget. Satu yang ingin saya sampaikan, gadget jangan dimusuhi. Gadget adalah memang sebuah perkembangan teknologi. Sekarang perang kita bukan perang dengan gadgetnya. Perang kita adalah bagaimana mengisi konten di dalam gadgetnya. Itu perangnya, itu fieldnya. Jadi bukan, nggak boleh. Kamu harus hanya boleh pegang tablet Sabtu dan Minggu. So, misalnya kayak gitu ke anak-anak ya. No, itu sama saja membatasi sebuah perkembangan yang memang sekarang sudah ada dalam dunia sehari-hari. Tapi mengisi kontennya yang benar, yang bermanfaat kalau kata Sri Mulat, yang memang edukatif kalau kata orang akademik, itu yang menjadi arena perang kita. Nah itulah yang saya dan teman-teman storyteller lakukan. Gimana caranya supaya anak-anak tuh nggak cuma kesengsam sama game yang isinya cuma bunuh-bunuhan dan penggal kepala. Kita bikin cerita yang bagus yuk. Masukin ke gadget, masukin ke YouTube, masukin ke Spotify semuanya. Sehingga ini menjadi satu suara yang kemudian oke, itu lahan perang kita memang. Bukan gadgetnya, tapi kontennya. Gitu Pak Dennis Roy. Baik, terima kasih Pak Manggiri. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elizabeth nih. Tadi Pak Manggiri menggunakan sendok sebagai peraga gitu ya. Apakah harus pakai peraga nih Pak Manggiri kalau bercerita? Itu nomor satu. Kemudian Pak Manggiri kan bisa memainkan suara. Naik, turun ya, kanan, kiri. Nah bagaimana sih caranya? Ini ada yang bertanya juga. Gimana caranya belajar supaya kita bisa memainkan suara gitu. Mengubah suara supaya lebih menarik. Gimana Pak Manggiri? Oke, yang pertama adalah props atau alat bantu tadi yang ditanyakan gitu ya tentang masalah menggunakan sendok untuk menjadi pesawat. Sebenarnya dalam dunia storytelling alat itu dibutuhkan nggak? Pasti dibutuhkan. Tapi apa sih alat yang paling bagus? Your own body. Ini adalah alat yang paling bagus yang bisa dipakai untuk bercerita. Sehingga pada saat dari kecil dulu kita kata, oh, di sisi gunung yang ada di sebelah selatan, tinggallah seekor sapi di sana. Di sisi gunung sebelah utara, tinggal seekor monyet di sana. Itu adalah sebuah imajinasi perlambang yang bisa dilakukan untuk anak-anak, sehingga your own body menjadi satu properti. Alat bantu yang lain itu biasanya dipakai untuk membantu saja. Entah itu boneka. Ini saya kasih contoh ya, kebetulan saya pegang. Saya biasanya memakai metode dengan wayang-wayangan. Wayang-wayangan ini adalah metode wayang dipakai untuk seperti wayang, tapi isinya adalah karakter dongeng gitu. Jadi ada gajah, ada seekor dogi gitu ya. Atau juga boneka-boneka yang dipakai. Nah itu alat-alat yang dipakai untuk alat bantu. Ada teman-teman ventriloquist yang bisa berbicara seperti ini gitu. Itu alat bantu juga. Tapi alat bantu yang paling utama adalah audio production kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang masalah apa tadi Pak Budi, maaf, setelah alat suara, menaikkan suara, merubah suara seperti itu. Menaikkan suara, merubah suara memang adalah sesuatu yang harus dilatih. Kebetulan ini adalah menjadi salah satu background saya yang dilakukan karena saya dari latar belakang dunia broadcasting dan memang di situ diperlukanlah pelatihan metode suara, produksi suara. Kalau orang-orang yang di dunia broadcasting diajar ngomong pakai diafragma segala macam gitu, itu adalah hal-hal yang memang dipelajari. Tapi apakah ini hanya kami yang bisa mempelajari? Semua orang harusnya bisa asal memang mau mempelajarinya. Dengan perubahan suara yang memang akan terjadi auto seperti itu semuanya bisa dilakukan. Latihan menjadi salah satu kuncinya. Luar biasa nih Pak Manggiri ya. Hari ini berbeda ya mungkin dengan Tosil Paru sama Pak Budi. Pak Manggiri hari ini betul loh. Ini memberi semangat kepada kita. Tadi ada satu pernyataan Pak Manggiri yang luar biasa bahwa semua orang itu adalah pencerita. Exactly. Ini memberi semangat kepada kita nih, ya. Bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak menceritakan, ya. Hanya bedanya dulu kan pakai itu ya Pak, sendok. Dulu enggak Pak Manggiri, saya bilang, kalau nggak makan ada sapam loh. Itu salah ya, itu ancaman. Ya. Saya nggak bilang salah, tapi mungkin masih belum benar gitu ya. Itu salah satunya. Gitu. Nah ini Pak Manggiri, ini ada pertanyaan dari Kak Biah nih ya. Ini juga, karena dia senang sekali ini, dia bilang apa mendongeng sudah masuk dalam kurikulum Merdeka Pak? Kalau belum, tolong dimasukkan dong mata pelajaran dongeng. Wah ini luar biasa usulannya ya. Saya juga
Itu istilahnya storytelling ya tadi dikatakan ya. Ya. Terima kasih Pak Denis Roy. Doakan, memang ini sudah menjadi salah satu kajian di Kemendikbudristek untuk bisa menjadi salah satu mata kurikulum yang dijadikan sebagai format yang harus diketahui anak-anak sejak dini. Tapi dari elementary school ya, kalau TK terlalu masih kecil mungkin. Memang diajarkan. Kenapa? Karena ini juga berangkat dari salah satu bukan kekhawatiran tapi kerinduan para storyteller dengan dunia pendidikan yang selama ini kita selalu mendengar anak Indonesia tuh kalah di dalam masalah keberanian berbicara. Betul. Jadi dari dulu kita di sekolah tuh dikata pokoknya sekarang hafalkan. Ibu guru mau ngomong kamu diam, kamu nggak boleh ngomong dulu ya. Sekarang kita ikuti dulu pelajaran. Sementara di beberapa negara yang memang berbeda dengan Indonesia, saya tidak bilang lebih maju, tapi berbeda dengan kita, punya metode semuanya punya kesempatan untuk berbicara. Yang diatur adalah kedisiplinan untuk mengatur dengan norma yang pantas dan sopannya. Itunya. Jadi bukan nggak boleh bicaranya. Sehingga pada saat anak-anak ini kemudian nggak boleh speak up, disitulah pelajaran seperti mendongeng bercerita ini diperlukan. Mereka bisa menjadi good researcher, tapi pada saat mereka harus mempresent hasil researchnya, berantakan semua. Itu yang kadang-kadang buat teman-teman di perguruan tinggi suka menyayangkan juga. Duh, gimana ya caranya supaya dia bisa mempresentnya dengan baik. Mungkin Pak Budi paham itu. Ya gitu Pak Budi ya. Betul-betul. Jadi kalau Pak Budi bagus dia bercerita. Justru itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ari Pramana Saputra yang masuk ke kami ya. Ini menarik nih ya. Kali ini cerita ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Bagaimana sih dongeng itu bisa membuat gairah semangat mereka, Paman Gary? Ya. Ini adalah salah satu sisi dari dunia storytelling yang saya tadi belum sempat mention sedikit pun adalah tentang motivational part. Jadi selain edukasi, selain juga untuk literasi, pengenalan tentang dunia, pengenalan tentang problem solving, ada juga dongeng cerita yang dipakai untuk memberikan motivasi. Saya tidak usah menjawab panjang, Pak Roy tadi sudah menjawab pertanyaan. Paman Gary, terima kasih. Pagi ini saya mendapatkan motivasi bahwa ternyata kita sebenarnya semua adalah pencerita. Hanya dengan kata-kata yang tadi disampaikan, ternyata Pak Denis Roy punya satu perubahan mindset in only couple second. Kita ternyata sebenarnya semua pencerita. Nah, metode ini kemudian kita juga pakai untuk memberikan motivasi kepada anak-anak teenager pada saat mereka untuk bisa punya keteguhan sikap dalam pembelajaran, motivasi untuk mau maju, motivasi nggak apa-apa ya nih saya mention ya. Kebetulan saya juga bekerja dengan satu kebadanan nasional yang mencegah penggunaan penyalahgunaan obat untuk anak-anak muda. Kita juga selama ini punya satu metode katanya dengan religi. Oh, pokoknya harus diajak ngaji supaya nanti dia bisa meninggalkan semua. Ternyata itu juga belum lengkap. Tidak salah, tapi belum lengkap. Bagaimana kemudian motivational story ini bisa dikasihkan kepada mereka untuk akhirnya punya kemampuan kuat untuk I will say no again to drugs. Itu kan perubahan mindset yang sangat drastis dari seorang pemakai menjadi seorang non pemakai. Sehingga kalau ditanya tadi apakah ini memang bisa menjadi salah satu sarana motivasi, sangat. Itu menjadi salah satu metodenya, Pak Budi. Gitu. Baik. Wah, ini terus terang loh, Paman Gary ini membuka mata saya lagi. Dongeng is not only for kids. Yes. Selama ini kebetulan ya ini saya sering bicara di berbagai forum. Banyak orang menyangka dunia dongeng adalah dunia hiburan semata, dunia hayali, dunia anak-anak, dunia main-main. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk hal yang sifatnya serius gitu ya. Tapi kalau ditelaah lebih dalam, ini bahkan sudah menjadi salah satu major keilmuan sendiri di beberapa university di luar negeri. Indonesia bahkan belum pernah punya fakultas dongeng misalnya. Tapi di luar negeri sudah ada, dari masuknya biasanya ke literate, ke dunia literasi, ke dunia kepustakaan, ada di situ. Sehingga kalaupun saya misalnya mau
belajar ngambil S3 dongeng misalnya gitu ya. Saya nggak bisa di Indonesia karena untuk history of storytelling in this world saya mesti ke Oxford segala macam. Ini mesti ke mana lagi gitu. Itu bukan sesuatu yang dengan mudah bisa dapatkan. Itu salah satu kelemahan kita di Indonesia secara akademik dan secara pendokumentasian belum secanggih seperti di luar gitu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ray. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Fauzi. Tadi kan Paman Gary nyinggung soal cerita-cerita tradisional Indonesia yang banyak. Ya. Tapi kenapa ya kok kita ini sekarang masih kalah dari cerita atau kisah dari luar negeri? Tadi Paman Gary sebutkan Harry Potter segala macamnya. Bagaimana mengatasi masalah ini ya? Mengatasi masalah ini. Wow, good question. Ini sekarang memasuki ke salah satu bagian di mana kita bicara tentang apa yang kita dapatkan dulu waktu di bangku kuliah, Pak Dennis Raya sama Pak Budi. Jadi kita sudah punya resources yang luar biasa banyak, but we don't know how to manage them. Kita nggak tahu bagaimana membuat packagingnya. Kita nggak tahu bagaimana mempresentkan ini ke dunia. Kita nggak tahu bagaimana kemudian mengenalkan anak-anak di Indonesia sendiri tentang kekayaan cerita kita. Ini sebenarnya dulu sudah, ya saya sebut namanya jelas, Pak Lo Kim Ching dulu sudah ngajarin saya waktu zaman tahun berapa ya Pak Budi? Tapi saya masih ingat. Saya masih ingat, sangat ingat. Ini adalah kata-kata beliau pernah katakan dulu, karena major yang beliau ajarkan Pak Lo Kim Ching waktu itu marketing management. Yeah. Di dalam marketing management ada yang namanya marketing communication. Di dalam marketing communication ada yang namanya marketing messages. Di dalam marketing messages ada yang namanya public speaking atau public announcement. Di dalam public speaking ada how to create a story. Jadi kalau saya tarik lagi ke refer kita waktu bangku kuliah, ternyata apa yang saya lakukan sekarang itu secara akademik sudah ada batang pohonnya. Itu yang bisa dipelajari apabila menerapkan metode marketing ini untuk dunia storytelling. Sehingga kalau pertanyaan tadi adalah kenapa kok kita nggak populer ya? Ya karena packagingnya kita masih belum baik. Media kita masih belum bisa mempresentkan. Kenapa kok Cinderella lebih populer? Karena Disney membuat menjadi sebuah produk animasinya. Tapi kenapa kok cerita Timun Mas nggak begitu? And why don't you make it? Gitu. Jadi bagaimana kita mempresentasi packagingnya istilahnya. Gitu Pak Budi Pak. Baik. Terima kasih Pak Manggi. Ini pertanyaannya dari Bu Sonang. Kalau tadi kita bicara anak muda ya, dewasa. Nah, ini Bu Sonang ada pertanyaan nih, bagaimana cara mendengar tuh anak usia 8 bulan, artinya masih bayi gitu. Nah, apakah ada metode yang berbedakah atau seperti apa? Ya, masih ada banyak salah persepsi Pak Budi tentang bahwa mendongeng itu adalah seperti yang saya lakukan ini. Artinya bercerita, oral, voice production. Ya. Tapi banyak yang lupa bahwa metode storytelling ini pun banyak turunannya Pak Roy, Pak Budi. Jadi bukan hanya oral atau voice production, tapi pada saat seorang ibu sedang menimang anaknya, Nina Bobo, oh Nina, si anak belum mengerti the meaning of that words, the meaning of that sentence, tapi feeling comfortable, feeling safe di tempat ada ibunya di situ, itu menjadi sebuah cerita yang akan dia ingat sampai kapanpun, walaupun tidak dalam bentuk, nak, ibu sayang sekali sama kamu, nggak ada kata-katanya begitu. Tapi transfer of feelings, transfer of ambience yang terjadi, itulah yang kemudian metode dongeng yang ini yang paling susah. Ini yang paling tinggi sebenarnya. Jadi bagaimana bercerita kepada sesuatu without any words, tapi bisa menyampaikan satu pesan. Banyak macam-macamnya gitu. Baik. Dan ini dipakai oleh teman-teman di dunia advertising sebenarnya Pak Budi. Oke. Iya, semua semua iklan sedang bercerita menyampaikan satu pesan. Tapi misalnya nggak ngomong bahwa belilah kopi ini ya, tapi misalnya dia menggambarkan seorang anak muda yang sedang gagah duduk di atas motor Harley Davidson-nya
terus minum kopi. Oh, so meaning of that coffee is a macho boy. Gitu loh, kayak gitu. Jadi tanpa harus ngomong bahwa minum kopi ini macho boy, tapi kemudian perception yang terbentuk. Visualisasinya ya. Yes. Gitu. Oke. Minum kopi Pak Budi, jangan minum jahe. Ini ada pertanyaan juga menarik nih dari Pak Wahyu Surya Arianto. Dikatakan dongeng di era digital sekarang ini seperti apa sih gitu ya? Apa bedanya dengan dongeng dilakukan secara sebelum digital yang waktu itu tatap muka segala macam? Tadi sebenarnya sudah saya jawab ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda kalau untuk kontennya. Dongeng is dongeng, tetap ada. Tapi media, channelnya yang kemudian sesuai perkembangan teknologi dan zaman berubah. Dulu ada yang namanya panggung tonil. Di panggung berkeliling untuk anak cerita dulu sekitar tahun 1800-an. Kalau pernah nonton film Cut Nyadin, ada seseorang yang berperan situ menjadi penyair. Penyair itu dia cerita keliling kampung, anak-anak semuanya kumpul dulu di sini, gitu misalnya gitu ya. Jadi metodenya waktu itu adalah seperti metode ketemu langsung. Perkembangan teknologi membuat dunia digital sekarang kita kenal. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengisi konten yang ada di dunia digital dengan yang baik seperti ini. Dan memang itu menjadi sulit karena faktor engagement-nya sangat minus, sangat berkurang dibandingkan dengan ketemu langsung. Tapi apakah mungkin dunia digital dipakai? Sangat mungkin. Tapi apakah value-nya sama dengan yang dulu? Agak kurang kalau saya bilang, Pak Denis. Oke. Karena mungkin tidak ada eye level, tidak ada bagaimana. Nggak ada engagement, betul. I see, oke. Walaupun tetap bisa efektif ya Pak Manggiri ya? Bisa. Karena ini kemudian dipakai, saya kebetulan juga menerapkan ini dalam dunia pedagogik itu. Nggak apa-apa deh, ini juga saya kasih tahu ya. Saya juga sebenarnya menjalankan terapi bercerita, terapi storytelling ini untuk adik-adik saya yang kebetulan mengidap autism. Nah, ini bisa dipakai sebagai salah satu metode yang by research, sekali lagi, jadi ini bukan coba-coba, bahwa anak-anak yang autis biasanya span of attention-nya itu bahkan nggak ada, bukan cuma rendah. Dia bisa misalnya kita ngobrol di layar dengan Pak Denis dan Pak Budi, dia cuma begini. Tapi tahu nggak Pak Denis dan Pak Budi? Sebenarnya mereka adalah living thing, hidup. Mereka bisa mendengarkan saya, tapi nggak bisa untuk bisa berinteraksi. Sehingga saya kirimkan audio, sehingga saya kirimkan cerita saya dalam bentuk visual video seperti ini. Dan tiba-tiba orang tuanya melaporkan, Pak Manggiri tahu nggak? Setiap video Pak Manggiri seputarkan, anak yang tadi, dia bisa begini. Pak Manggiri. Berarti ada sesuatu yang memang connecting. Nah, itu yang kemudian dipakai oleh teman-teman yang bergerak di Yayasan Autism untuk meminta bantuan dari saya dan teman-teman storyteller lain, bukan cuma saya, untuk membantu terapi untuk anak-anak yang memang uncontrollable seperti itu. Gitu. Nah, ini kan ada masalah span of time, span of attention. Attention, betul. Ada pertanyaan dari Pak Sugeng lagi nih. Bagaimana cara meringkas? Karena kita tahu story kadang-kadang kan panjang ya. Dan anak-anak itu tadi Pak Manggiri mengatakan 3,5 menit. 3,5 menit udah. Nah, apalagi ini autism ya, barangkali almost zero attention. Iya. Nah, gimana cara supaya tidak bertele-tele tapi maknanya tersampaikan gitu, Pak Manggiri? Oke. Itu memang harus learning by doing. Kita harus latihan. Jadi memang ada satu hal yang bisa dilakukan dalam bentuk singkat. Jadi jangan merubah merekanya untuk merubah span of attention-nya. Jangan, ayo anak-anak dengarkan 10 menit ya. Sekarang Pak Manggiri bercerita 10 menit. Nggak bisa dirubah itunya. Tapi kita menyesuaikan. Makanya ada, ini ceritanya ya Pak Budi sama Pak Roy. Di dunia storytelling dunia, ada sebuah olimpiade. Olimpiade. Ini kita, kebetulan saya tergabung di dalam organisasi World Storytellers gitu. Jadi para pencerita pendongeng di dunia profesional ini, kita kayak punya olimpiade. Salah satu challenge-nya biasanya adalah diminta untuk bercerita dengan topik dadakan in only 1 minute. Impromptu. In only 1 single minute, you have to send a message dengan pointers bla bla bla. Gitu. Tapi harus sekreatif mungkin, semenarik mungkin, sefun mungkin. Dan itu yang memang harus dilatih untuk bisa mengetahui apa yang paling baik dilakukan gitu.
Gitu. Jadi pointersnya kita harus tahu ya apa yang ingin disampaikan. Bahkan kadang-kadang pointersnya nggak dikasih tahu. Jadi tiba-tiba, oke Pak Dennis Roy coba cerita 1 menit anything now. Timer udah berjalan gitu. Oke, saya lihat ke kiri dan ke kanan. Aduh, saya bisa cerita. Oh, ada jam. Oke. Otak saya langsung berjalan. Jam itu bisa sekarang jadi cerita. Anak-anak, pada suatu masa jam ini ternyata berputarnya ke kiri. Apa yang terjadi pada saat semua manusia jadi kreasi imajinasi gitu ya. Begitu. Dari sesuatu yang memang kita lihat. Oke. Berarti harus orang yang memang kreatif, inovatif gitu ya. Nggak bisa yang lagi blank gitu ya. Tapi ini sekali lagi di dalam dunia keilmuan juga dipakai. Pak Lo Kim Ching juga dulu pernah menyampaikan, Pak Budi. Jadi pada saat kita hanya punya satu masa yang sangat singkat, menyampaikan satu pesan marketing, durasi di televisi hanya 1 menit misalnya, tapi kita harus bisa menyampaikan message tentang produk yang akan kita jual, harus bisa sampai dan mengerti. So that's a big challenge. Baru tahu juga nih, rupanya Paman Gary ini pengikut Lo Kim Ching. Sangat. Karena dari beliau lah saya akhirnya kayak punya apa ya? Saya melakukannya. Saya mengaplikasikan beberapa metode storytelling, tapi kemudian setelah itu saya liver balik, oh ternyata dulu udah pernah dikasih tahu, ternyata dulu metodenya namanya ini. Sampai ada kata-kata waktu itu namanya elevator's brief. Elevator's brief adalah satu brief yang mungkin teman-teman di manajemen pasti akan tahu. Ada seorang CEO yang turun dari lantai 28 kantornya ke ground floor bersama sekretarisnya. Di ground floor sudah menunggu ada 100 wartawan. Kalau pintu lift kebuka, itu nanti akan kemudian sudah ada 100 wartawan nunggu. Dalam waktu hanya beberapa menit, si sekretaris ini harus bisa membrief CEO ini ngomong apa dan apa yang harus disampaikan. Pada saat pintu elevator kebuka itu kemudian bilang, saya pagi ini akan mengumumkan bahwa perusahaan kita akan melakukan ekspansi 78% ke Timur Tengah. Misalnya gitu. Itu adalah satu brief yang memang dilakukannya dalam 1-2 menit, seperti storytelling 1-2 menit, seperti mau pasang iklan di TV yang cuma 1 menit. So that's all the same, cuman mungkin medium yang berbeda. Gitu Pak Dennis. Luar biasa. Ini Pak Budi, ini ada permintaan nih Pak Budi, karena kita udah waktunya sudah mendekati. Ya, ini ada satu permintaan dari peserta juga. Dia sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Paman Gary. Bahkan dia bilang siap diundang lagi bila ada acara seputar mendongeng. Karena sangat berguna untuk anak-anak generasi penerus. Ya, ini saya juga terbuka bahwa dongeng is not only for the kids but for the old generation. Ya, dan ini banyak manfaatnya. Tadi Paman Gary sebut terapi segala macam, luar biasa. Nah, Paman Gary, boleh nggak? Nih, dia minta nih, closingnya bonus dongeng. Nih. Oh, wow. Oke. Boleh. Boleh, oke. Coba saya ingat dulu sebentar, ini adalah satu, ini adalah salah satu cerita, saya nggak akan pakai properti, tapi saya hanya cerita aja. Ini adalah kemampuan secara audio dan visual yang dilakukan oleh seorang storyteller dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai props, gitu ya. Cerita ini ada dari Indonesia, tapi sudah siapa penulis dan juga pembuatnya tidak diketahui sampai sekarang, tapi sudah berkembang dan utamanya ada di kawasan Nusa Tenggara. Hiduplah di satu zaman, seorang pemecah batu yang setiap hari bepergian ke kaki gunung untuk memecahkan batu di sana. Yang dilakukan setiap hari adalah memukul-mukulkan batu yang nanti akan dibuat menjadi alat-alat di dapur. Bunyinya tok, tok, tok. Itu dilakukan setiap pagi, tidak pernah lelah dan tidak pernah kehilangan hari. Tapi lama-lama si pemecah batu ini merasa bosan. Aku tidak mau hidup hanya menjadi seorang pemecah batu selamanya. Aku ingin menjadi seseorang yang lebih punya arti. Pada saat pemecah batu di kaki gunung ini melihat di kejauhan ada seseorang yang sedang melintas berjalan. Lama-lama makin dekat, terlihat bahwa dia memakai baju yang sangat indah. Oh, bajunya berkilauan dan memiliki permata berlian yang sangat menyilaukan. Ternyata dia adalah seorang raja.
yang sedang berkunjung ke tempat rakyatnya hidup. Si pemecah batu ini merasa iri. Tuhan, apakah mungkin aku bisa menjadi seorang raja, katanya. Dengan satu kuasa, ternyata keinginannya menjadi sesuatu yang dikabulkan. Hanya dalam waktu beberapa detik, aku sudah bisa berubah menjadi raja. Dengan bangga dia mengatakan kepada dunia, "Hei, aku adalah seorang raja. Aku punya kemampuan luar biasa dan aku bukan seorang pemecah batu." Raja ini berjalan yang awalnya pemecah batu, dengan pongah dia melihat rakyatnya ke kiri dan ke kanan, sampai dia merasa kepanasan. Baju yang indah ini membuat aku merasa kepanasan. Siapa yang mengganggu aku dengan panas ini? Dia melihat ke atas. Oh, ada matahari yang bersinar dengan terang di atas awan. Tuhan, kalau kau bisa menjadikan aku sebagai raja, aku sekarang ingin bisa menjadi matahari. Karena pasti dia lebih berkuasa daripada raja. Dengan kuasa Tuhan, kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi matahari yang bersinar dengan terang. Aku adalah sesuatu yang paling berarti di alam semesta. Tapi tiba-tiba, pada saat matahari bersinar dengan terang ini, ada sesuatu yang berjalan menutupinya. Hei, kenapa awan ini bergerak menutupi aku? Katanya aku adalah yang paling berkuasa. Oh, berarti awan ini bisa menutupi matahari. Dia pasti lebih kuat dan berkuasa daripada matahari. Aku ingin jadi awan. Awalnya pemecah batu, dia menjadi raja. Karena tidak puas dia ingin menjadi matahari. Karena tertutup awan dia ingin menjadi awan. Aku adalah awan yang melayang di angkasa. Lihat, aku tidak terkalahkan karena aku yang paling berkuasa. Tapi pada saat awan ini dengan gagah berdiri di atas semesta, tiba-tiba dia bergerak. Hei, siapa yang mendorong aku? Ada angin yang bertiup kencang yang membuat awan ini menjadi bergerak dan hilang. Oh, katanya aku paling berkuasa. Kok aku bisa dikalahkan oleh angin? Pasti tahu teman-teman sekarang. Dia ingin menjadi apa? Angin. Aku sekarang menjadi angin. Aku paling berkuasa, aku bisa meniup segalanya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Dia lihat semua ombak yang dari lautan berkejaran. Pohon-pohon kemudian berserabutan karena angin yang ditiup dengan sangat kencang. Tapi ada satu bentuk yang ternyata tidak bergoyang. Itu adalah satu gunung kokoh yang tinggi di muka bumi. Tidak bergoyang. Gunung ini tetap berdiri. Dia tidak bisa bergoyang. Tuhan, kalau begitu ada yang lebih kuat daripada aku sebagai angin. Aku ingin menjadi gunung. Dengan kuasanya, berubahlah kemudian dia menjadi gunung yang tinggi dan kuat, tidak terkalahkan, mencengkeramkan kaki gunungnya ke muka bumi, dan menggapai awan karena dia adalah yang paling tinggi. Aku paling berkuasa. Tapi tiba-tiba gunung yang kokoh ini mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Dia lihat ke bawah. Ada seorang pemecah batu menggerogoti kaki gunung ini satu persatu. Gunung ini kemudian tersadar. Ternyata bukan dia yang terkuat. Tapi pemecah batu itu bisa mengalahkannya. Maka gunung ini kemudian memohon, Tuhan, kembalikan aku menjadi pemecah batu. Karena sebenarnya diriku yang sekarang ini
adalah yang terkuat. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Manggiri. Wah, ini bukan hanya informasi tapi juga berdongeng kita. Yang tidak hanya buat anak-anak, tapi juga buat orang dewasa seperti kita semua gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, Pak Manggiri, mohon maaf karena kita sudah janji 1 jam saja. Maka kita harus cukupkan sesi kita sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Manggiri sudah menyempatkan hadir dan berbagi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, teman-teman, semua yang sudah hadir juga di sesi kami. Bulan depan tentu kita akan ada sesi berikutnya yang topiknya tidak kalah menariknya. Tapi sebelum kita tutup, bila ada keluarga dan atau relasi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, juga mungkin bagi teman-teman Bapak, Ibu yang terlambat bergabung pada hari ini, tidak usah khawatir, karena kita dapat menonton rekamannya di YouTube channel 2L4U, 2L4U. Ya, silakan, semua ada di sana lengkap, tapi jangan lupa subscribe channelnya. Sehingga kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua, seperti yang Pak Manggiri berikan pada pagi hari ini. Luar biasa sekali. Pesan terakhir, mengingat pandemi belum berakhir, mari kita terus jaga kesehatan kita dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas rekan kita masing-masing. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Manggiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak, Ibu, teman-teman. Senang banget. Hadir.